Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi wa walah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadrata jamaah sholat zuhur Masjid Asyifa RSPAD Kata Subrata rahimakumullah. Bersyukur pertama-tama kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dititipkan kepada kita. Semoga kita mampu menjadikan kenikmatan-kenikmatan itu sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam semoga senantiasa Allah limpahkan curahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan senantiasa istiqomah di dalam menjalankan syariatnya dan kita bisa menjalani hidup ini dengan selamat serta peroleh kenikmatan nanti kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kadang kita ada salah faham untuk memahami sebuah hadis. Misalnya, taraktu fikum amroin intamasaktum bihima lan tadilu abada. Aku tinggalkan dua pusaka kepada kalian, apabila kalian memegang teguh dengan kuat, maka kalian tidak akan sesat, yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnat Rasulih dan hadis Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, hadis itu tidak ada yang salah, tetapi kadang-kadang, saya katakan kadang-kadang, ada yang kita salah kaprah. Memang segala sesuatu urusan agama itu kita harus mengembalikan rujukannya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian maka jamaah rahimakumullah, agar supaya kita tidak salah faham, ya, bahwa di dalam memahami Al-Quran dan hadis kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang terus bermunculan, yang senantiasa beragam, dan masalah-masalah itu yang jelas tidak ada pada masa Rasulullah. Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Maka kita sebagai umat Islam di dalam memahami dan menjalankan agama dibutuhkan yang namanya ulama, ya. Karena di Al-Quran itu sebagian besar berupa kerangka dasarnya. Kerangka dasar Islam di dalam Al-Quran sudah komplit. Semua aspek kehidupan ada. Tetapi Al-Quran tidak mengatur secara detail semua permasalahan. Karena permasalahan selalu berkembang di masyarakat. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang memang pada masa Rasulullah belum muncul. Jamaah rahimakumullah, misalnya masalah perbankan saja yang jelas di masa Rasulullah nggak ada. Itu satu contoh. Jamaah rahimakumullah. Untuk itu kita perlu di dalam memahami dan menjalankan agama ini ulama. Maka Rasulullah SAW pantas beliau menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Jamaah rahimakumullah. Sudah barang tentu ulama-ulama yang bisa kita jadikan pegangan itu paling tidak dalam standar umum itu mereka yang memahami bahasa Arab. Mereka yang fasih untuk melafalkan kalimat-kalimat yang berbahasa Arab. Karena Al-Quran dan hadis itu mutlak berbahasa Arab, bukan bahasa yang lain-lain. Untuk memahaminya juga perlu kita yang namanya mengerti, memahami ulumul Quran, ilmu-ilmu yang terkait untuk memahami Al-Quran.
Di antaranya adalah ulumul lughatil arabiyyah, ilmu-ilmu yang terkait dengan memahami bahasa Arab. Dari mulai menerjemahkan perkata, itu berarti kita memahami kamusnya, kamus Arab Indonesianya. Lalu kemudian kita harus memahami nahwu, shorof, balaghahnya. Belum lagi nanti asbabun nuzulnya. Di dalam Al-Quran itu ada namanya nasih dan mansuh. Ada ayat yang ayatnya ada tapi hukumnya sudah nggak berlaku. Nah, kalau semua orang dia harus berfatwa, sementara mereka tidak paham dengan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh yang berfatwa itu, itulah yang akan bisa menjadikan umat ini mereka tidak punya pegangan. Sedangkan saat sekarang ini umat lebih cenderung di media-media yang betul-betul kalau sudah viral ya sudah dianggap itulah yang menjadi pegangan. Jamaah rahimakumullah. Untuk itu misalnya ya saya contohkan lagi yang ulama-ulama yang betul-betul bisa dijadikan sebagai pegangan terutama dalam masalah pemahaman dan juga amaliyah agama, mereka harus paham usul fikih ya, yaitu teori-teori hukum Islam. Karena teori-teori hukum Islam itu diperas ya dari ayat-ayat Al-Quran, di hadis-hadis Nabi, sekian banyak ayat, sekian banyak hadis diperas menjadi satu kaidah usul fikih. Kalau nggak paham usul fikih bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum, permasalahan-permasalahan agama. Jamaah rahimakumullah. Untuk itu sekali lagi bahwa kita sebagai umat Islam di dalam memahami dan mengamalkan agama dibutuhkan ulama, dibutuhkan pandangan-pandangan ulama. Ya. Dan ulama itu sekali lagi yang punya persyaratan-persyaratan tadi. Di samping persyaratan yang disampaikan tadi, misalnya masih banyak lagi, ada 12 sebetulnya. Ya, yang disepakati oleh para ulama itu, ulama yang bisa kita jadikan pegangan itu harus punya 12 syarat. Itu tadi hanya sebagian saja. Di antara syaratnya adalah dia memiliki integritas di tengah-tengah masyarakat. Menjadi panutan bagi masyarakat. Di samping itu juga dia harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Itu syaratnya di antaranya. Dan juga dia harus memahami betul apa yang terjadi di masyarakat. Jamaah rahimakumullah. Untuk itu maka pantaslah di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang mereka ahli agama, yang mereka punya otoritas di bidang agama, apabila kalian memang tidak memenuhi syarat yang 12 tadi. Boro-boro kita mau beristihad, bahasa Arab saja nahwu kita nggak ngerti, kita nggak paham, maaf. Ya, sementara banyak yang nekat saja, asal berani saja. Nah, itu sebetulnya tidak benar. Jamaah rahimakumullah, di dalam kenyataannya memang kita ini kan mendapati perbedaan-perbedaan pandangan. Itu hal yang wajar. Ya, itu hal yang wajar. Sekali lagi, ya, kita jangan ya heran, kita jangan kemudian tidak terbiasa menerima perbedaan-perbedaan pandangan oleh ulama-ulama yang beliau-beliau adalah ulama-ulama yang memenuhi syarat tadi. Selama ulama yang memfatwakan itu memiliki kapasitas memenuhi syarat yang 12 tadi, maka boleh saja berbeda. Karena pada dasarnya jamaah rahimakumullah, seorang ulama yang beristihad itu tidak boleh mengikuti istihadnya orang lain. Dia harus mengamalkan hasil istihadnya sendiri. Kalau sudah memenuhi 12 syarat tadi itu. Nggak boleh ikut-ikutan sama yang lain. Sementara yang belum memenuhi syarat itu cukup mengikuti salah satu dari ulama-ulama yang berfatwa. Dalam hal ini, di dalam kajian hukum Islam misalnya, itu kita kerucutkan bahwa secara realitas di dunia Islam saat ini misalnya, dalam bidang hukum Islam itu tinggal ada 4 mazhab yang diakui di seluruh dunia Islam. Yaitu mazhab ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Saya kira kita semuanya di Indonesia ini sepakat ya, mengikuti salah satu dari ulama yang 4 tadi, mazhab yang 4 itu sudah cukup. Ya, sudah cukup.
Maka biasanya misalnya majelis ulama maupun ormas-ormas Islam yang lain di dalam membuat fatwa biasanya tidak lepas Al-Quran, kemudian turunannya hadis, kemudian nanti fatwa-fatwa ulama dari 4 mazhab itu, lalu kemudian disesuaikan dengan situasi kondisi tuntutan masyarakat sekarang, lalu kemudian diputuskan. Jadi sekali lagi tidak meninggalkan yang namanya pendapat imam mazhab yang 4 tersebut. Jamaah rahimakumullah, dan sekali lagi dalam prakteknya memang harus memilih salah satu. Kenapa salah satu? Karena memang al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu memang dari Tuhanmu. Tuhan Allah adalah Maha Esa. Berarti kita memilih salah satu. Jamaah rahimakumullah, memilih salah satu ini memang kalau di Indonesia mayoritas, maaf ya, saya tidak menafikan yang lain. Kalau di Indonesia ini kan memang mayoritas yaitu pengikut pemahaman mazhab Syafi'i maupun di mana itu Mesir ya. Kalau di Arab Saudi adalah mazhab Hambali. Ya, kalau di Maroko mazhab Maliki, ya, kalau di Turki mazhab Hanafi. Jamaah rahimakumullah, kita memilih pandangan yang mana saja silahkan, ya, silahkan. Selama kita betul-betul bisa mengikuti bagaimana cara pemahaman itu diambil, lalu kemudian kita praktekkan. Yang tidak boleh itu kalau kita ngasal, kalau kita hanya ikut-ikutan, kalau kita tidak mengikuti salah satu dari imam mujtahid tadi itu. Jamaah rahimakumullah, saya beri contoh ya, saya beri contoh bahwa di dalam memahami Al-Qur'an itu sama sekali tidak bisa kalau orang tidak punya keahlian dalam Al-Qur'an itu bisa memahami. Kita tetap perlu yang namanya ulama itu. Satu contoh misalnya dalam surat Al-An'am ayat 121 ya. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarasmullahi alaihi ya. Wa innahu lafiskun misalnya. Ayatnya sama ya. Dan kalian tidak boleh memakan makanan lam yudhkar ismullah yang tidak disebut nama Allah. Kalimatnya begitu. Tetapi ulama itu bisa berbeda pandangan ketika memahami ayat itu. Ya. Kalau Imam Syafi'i beliau memahami ayat itu, kalau yang menyembelih ya, kambing menyembelih ayam itu orang muslim, ya, orang muslim disunnahkan membaca bismillah. Kalau tidak membaca bismillah, halal enggak? Tetap halal. Kalau orang muslim, ya, kecuali kalau ahlu kitab, gitu ya. Jadi kalau orang muslim dia tidak membaca bismillah itu tetap ya halal. Kalau menurut Imam Syafi'i, karena sunnah hukumnya. Jadi ketika menyembelih ya apa itu kambing, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim itu sunnah menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau lupa ya nggak apa-apa namanya sunnah, ya kan? Tetap halal. Tetapi kalau menurut Imam Abu Hanifah sedikit agak ya berat, yaitu kalau menurut beliau kalau seandainya lupa ketika menyembelih itu membaca bismillah, kalau lupa nggak apa-apa, tetap halal. Tapi kalau sengaja meninggalkan bismillah, kalau menurut Abu Hanifah, sekalipun dia orang muslim yang menyembelih itu jadi haram, nggak halal. Itu. Lebih berat lagi menurut Imam Malik sama Imam Ahmad bin Hambal. Kalau menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hambal, ya, kalau orang muslim dia menyembelih tidak membaca bismillah, sembelihannya haram. Sembelihannya haram. Ini maaf, ayatnya sama. Ya, Al-An'am 121, tetapi ulama-ulama memahaminya bisa berbeda. Nah, makanya kalau kita tidak memahami melalui pemahaman ulama, ya bagaimana kan gitu kan? Maka kita harus tetap di dalam memahami Al-Qur'an, memahami agama, memahami hadis, itu tetap butuh ulama, butuh orang-orang yang mempunyai keahlian, mempunyai otoritas di bidang keagamaan. Jadi tidak boleh orang yang juru masak saja dia harus bersertifikat kok untuk diakui secara publik. Bagaimana kalau misalnya ulama itu hanya sembarangan ya, dia tidak punya spesifikasi dalam hal persyaratan-persyaratannya, dia membuat fatwa. Ya, makanya dari itu jamaah rahimakumullah masih ada lagi. Itu tadi di bidang fikih ya, di bidang fikih. Di bidang akidah saja itu pun juga ternyata di dalam memahami Al-Quran bisa berbeda ayatnya sama. Satu contoh,
dalam surat yang sama tadi ya, surat Al-An'am ayat 130. Ya. Misalnya Allah berfirman, ya ma'syaral jinni wan insi, ya, alam ya'tikum rusulum minkum. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah telah datang pada kalian rasul-rasul di antara kalian? Ya. Jadi di situ dikatakan rasul-rasul di antara kalian. Kalian di situ kan kembalinya kepada jin dan manusia. Ya. Menurut Imam Ad-Dohak, melihat dari redaksi lahiriah ayat tadi 130 Al-An'am, dia memahami berarti kalau begitu Rasul, Nabi itu ada di golongan jin. Ini akidah Bapak ya, ini akidah. Ternyata ketika memahami Al-Quran dalam akidah pun juga ada perbedaan. Ya, sekali lagi ada perbedaan. Tapi kalau menurut ya Imam Ibnu Jarir, beliau memahami ayat tadi dikaitkan dengan ayat yang lain. Inna auhayna ilaika ya ila nuhin, ya, di dalam ayat yang lain dikatakan sesungguhnya aku telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, begitu pula kepada Nabi Nuh wan nabiyina mim ba'di, dan juga kepada nabi-nabi sesudah Nabi Nuh. Berarti di situ kan kepada engkau Muhammad, kepada Nuh juga manusia, pada nabi-nabi sesudah Nuh juga manusia. Sehingga menurut Imam menurut Imam Ibnu Jarir tadi, beliau katakan kalau begitu berarti yang namanya Rasul dan nabi-nabi itu hanya dari golongan manusia, tidak ada dari golongan jin. Inilah pemahaman yang diikuti oleh ya Ahlussunnah wal Jamaah. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi, untuk memahami ayat Al-Quran itu tetap butuh bimbingan dari ulama. Ulama yang mana? Ulama yang tadi, ya, ulama yang memenuhi persyaratan-persyaratan tadi, yang punya kapasitas, ya, otoritas di bidang keagamaan Islam. Jadi itu bukan ulama yang viral karena media sosial, bukan, ya, tapi ulama-ulama yang memang beliau-beliau ini, ya, betul-betul memahami, ya, ilmu-ilmu agama sesuai dengan yang dipersyaratkan tadi. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan sedikit ya penjelasan dari apa yang telah saya sampaikan tadi menjadikan kita lebih hati-hati sekali lagi di dalam memahami agama, dan di dalam mengamalkan agama kita tetap bimbingan ulama. Mungkin contoh yang konkret, misalnya ada satu buku, ya, buku itu karangan Syiah. Ya, dalam buku itu dikatakan bahwa kalau Anda membaca iftitah, ya, di dalam sholat itu dasar hadisnya ini misalnya. Nah, itu berarti ijtihadnya yang mengarang kitab tadi itu. Ya, artinya Bapak dan Ibu sekalian harus memahami, oh ini berarti ijtihadnya si pengarang kitab itu. Itu bukan berarti itu mutlak benarnya, bukan. Itu kebenaran yang ijtihad. Ya, berarti kalau begitu ada kebenaran yang lain. Itu yang ingin saya sadarkan pada Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sekali lagi yang penting kita mengikuti ya petunjuk dan arahan dari para ulama yang memiliki otoritas di bidang keagamaan di dalam kita memahami dan mengamalkan agama ini supaya kita tidak sesat, karena kewajiban kita orang yang tidak memenuhi syarat adalah tadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai kapasitas di bidang keagamaan jika kalian tidak memenuhi syarat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.